akan membahas tentang bagaimana, eee, materi terkait tentang sistem persamaan linier. Ya, nanti ada beberapa metode penyelesaian, kemudian nanti ada juga contoh-contoh soal, kemudian nanti mungkin kita bagi sampai minggu depan ada penerapannya nanti ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada persamaan di sini kata-katanya. Sistem persamaan linier. Ya, ini persamaan, ya, ada kata-kata persamaan. Nah, sama ini kalau kita lihat, simbolnya kan dia menggunakan sama dengan, kalau sama. Oke, jadi dari sistem persamaan linear ini artinya kalau dia dibilang sebuah persamaan, maka persamaan ini adalah, persamaan ini nanti ada X, ada variabel X, Y, ataupun yang lain-lainnya, Z, dan segala macam, ya. Jadi persamaan ini nanti X plus Y misalkan itu ya, tambah Z, sama dengan 0 misalkan. Nah, tanda sama dengan inilah yang disebut sebagai persamaan, karena ada sama dengannya. Ya, jadi kalau misalkan 2X ditambah Y sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kita sebut. Tapi kalau kita tulis 2X plus Y lebih besar sama dengan 0, maka ini disebut pertidaksamaan. Kenapa? Simbolnya tidak sama dengan. Ya, bukan sama dengan maksudnya ya. Seperti itu. Nah, tanda-tanda yang bukan sama dengan itu disebut sebagai pertidaksamaan. Seperti itu. Nah, karena dia linier, karena persamaannya ini linier, maka variabelnya yang nanti berpengaruh. Ya, jadi persamaan linier ini persamaan yang selain menggunakan tanda sama dengan, jumlah variabelnya juga ditentukan. Ya, karena kata-kata linier ini bisa variabelnya cuma dua. Variabel itu adalah X dan Y. Seperti itu. Jadi ada lagi persamaan kuadrat. Maka persamaan kuadrat berarti ada variabel yang pangkatnya kuadrat. Seperti itu. Jadi ada yang disebut sebagai persamaan kuadrat, ada yang disebut sebagai persamaan linier. Gitu ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas khusus tentang persamaan linier. Ya, sistem persamaan linier. Oke. Suatu persamaan linier, ya, kalau kita menggunakan satu variabel, persamaan linier dengan satu variabel, artinya variabelnya itu ada satu. Ya, variabel itu X atau Y ya. Adalah sebuah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan yang sama dengan, nah ini ada kata-kata sama dengan di sini. Sama dengan dan hanya memiliki satu variabel yang berpangkat satu. Paling gampang untuk mengingatnya selain dia menggunakan persamaan linear satu variabel dengan satu variabel, lihat pangkatnya yang ada di situ. Ya, kalau dia pangkatnya x kuadrat kan ini persamaan kuadrat. Tapi kalau hanya x saja, maka ini persamaan bisa disebut sebagai persamaan linear. Nah, bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Ya, AX plus B sama dengan C. Ya, X ini adalah variabelnya, sedangkan A, B, C ini adalah koefisiennya. Dia adalah anggota dari R. Ya, ini simbolnya ini E, elemen, anggota. Ya, jadi ada sebuah himpunan R, bilangan real. Berapapun juga bilangannya, A, B, C ini bisa pecahan, bisa bilangan bulat, bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Ya, nanti ABC ini merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Gitu. Tapi ada syaratnya sebuah persamaan linear ini. Nilai A-nya ini jangan 0. Jadi bukan berarti kita kasih tahu ABC ini anggota bilangan R, nanti A-nya kita kasih 0. Kenapa? Kalau 0 X ditambah 2 sama dengan 0, maka X-nya jadi 0, hilang kan, 0 dikali X kan 0 jadinya. Maka di sini variabelnya jadi hilang nantinya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sebuah sistem atau bentuk umum dari sebuah persamaan linier dengan satu variabel. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, selain persamaan linier yang satu variabel, ada juga persamaan linier yang dua variabel. Sama, dia dua variabel dengan pangkat masing-masing satu. Nah, ini contoh. Nih, variabelnya apa saja? Variabelnya di sini adalah X dan Y. Kalau ini variabelnya cuma X saja. Tapi pangkatnya
harus 1. Ini kan X-nya pangkat 1 nih kan, Y-nya pangkat 1. Ya, seperti itu. Jadi pangkatnya kalau kita sebut sebagai sistem persamaan linier dengan 1 ataupun 2 variabel, dia pangkatnya harus 1. Pangkatnya harus 1 seperti itu. Nah, syaratnya sama. ABC ini juga adalah anggota dari sebuah himpunan R, ya. Bisa sembarangan nilainya, tapi dengan syarat, ada syarat lain. Nilai B dan A itu nggak boleh 0. Kenapa? Kalau A, nanti A dikali 0 ditambah B dikali 0 sama dengan C, nanti 0 ini hasilnya. Nggak ada variabelnya. Ya, jadi ini dihindari seperti ini. Jadi tidak boleh 0, ini juga A-nya tidak boleh 0. Jadi contoh misalkan seperti ini. Misalkan kita buat variabel persamaan linier satu variabel. Ya, misalkan ini 2x ditambah 2 sama dengan 0. 3y ya, sama dengan 2. Kemudian ada juga yang 3x ya ditambah 4 sama dengan 2. Nah, ini satu variabel. Terus persamaan linier ya, 2 variabel. 2x ditambah 2y sama dengan 0. Atau x ditambah 2y sama dengan 0. 2x ditambah 4y sama dengan 2. Nah, ini persamaan linier 2 variabel. Ini persamaan linier 1 variabel. Nah, nanti di masing-masing persamaan linier dengan 1 variabel ataupun dengan 2 variabel ini punya cara tersendiri untuk bisa menyelesaikannya. Jadi yang dikatakan menyelesaikannya itu kita akan diminta mencari berapa sih X-nya, berapa sih nilai X-nya, berapa sih nilai X-nya, atau berapa nilai Y-nya. Nah, ini. Jadi kalau dia satu variabel, berapa X-nya, terus kalau dia 2 variabel, berapa nilai X dan nilai Y. Nah, nanti maksudnya kalau kita menemukan X-nya berapa atau Y-nya berapa di sini, kalau kita masukkan, kita gantikan X ini dengan nilainya berapa, hasilnya itu harus sama dengan 0. Di sini sama dengan 0. Ini harus sama dengan 2. Jadi kalau Y-nya, kalau kita mau Y-nya sama dengan 2, berapa Pak kira-kira di sini? Maka 3Y sama dengan 2. Y-nya kalau kita ganti dengan 2/3, nanti kalau kita masukkan, ya 3 dikali 2/3, ya, itu sama dengan, apakah benar sama dengan 2? Oh ya benar. Nah, ini benar berarti. Jadi nilai Y adalah 2/3. Nah, kita diminta mencari nilai ini. Kemudian, kalau dia 2 variabel, berapa nilai X dan nilai Y ini? Kalau nanti digantikan nilai X dan nilai Y-nya itu hasilnya sama dengan 0. Atau yang soal yang ini, berapa nilai X dan nilai Y-nya kalau digantikan, ya, itu nanti sama dengan 2 nilainya. Maka kita cari. Nah, caranya mencarinya adalah nanti akan ketemu metode-metode yang digunakan. Cara untuk menyelesaikannya seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Ya. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa sebuah persamaan linier itu ada satu variabel, 2 variabel, mungkin nanti pada saat latihan atau mungkin pada saat perkembangannya nanti ke depan gitu jadi 3, 4, 5 itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Tapi tetap aja kita sebut sebagai persamaan linier. Berapa variabel? 2 atau 1 atau 3 atau 4 atau berapa. Nah, untuk materi kita hari ini adalah kita akan mencari menyelesaikan sebuah persamaan linier, 2 variabel yang kita fokuskan. Ya, jadi untuk materi kita hari ini adalah kita menyelesaikan dengan 2 variabel. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah persamaan linier dengan 2 variabel.
Untuk menyelesaikannya, itu misalkan saya punya X ditambah Y tadi, sama dengan 2. Nah, kita nggak bisa menyelesaikan X-nya ini berapa, Y-nya ini berapa. Maka kita tidak bisa menggunakan cuma satu persamaan saja. Maka kita akan gunakan 2 persamaan. Jadi persamaan pertama ini, ya, kemudian persamaan yang kedua ini. Nah, persamaan pertama itu AX plus BY sama dengan P. Nah, dengan syarat ini tadi ya, ABC-nya tidak boleh, ya, anggota R, ABC-nya tidak boleh 0. Persamaan kedua, CX plus DY sama dengan Q. Oke. Jadi untuk bisa menyelesaikan persamaan ini, ya, kita akan gunakan persamaan lagi yang lain. Jadi nanti ada lagi, misalkan 2X plus 2Y sama dengan 2. Nah, dua persamaan ini akan digunakan dalam satu yang kita sebut sebagai sistem persamaan SPDLP. SPDLP. Sistem persamaan linier SPLDP. Sistem persamaan linier dua variabel. Jadi kita akan menyelesaikannya ini. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan linier ini, dua persamaan linier, ya, dua persamaan dengan dua variabel, dua persamaan ini dengan menggunakan metode yang nanti akan kita pelajari di slide-slide berikutnya. Oke. Jadi pasangan dua persamaan linier dua variabel atau lebih yang ekuivalen dengan bentuk umum seperti ini, bentuknya ini, syaratnya ini, ya, dengan penyelesaian simultan ataupun serentak terpenuhi. Nah, nanti kita akan cari berapa sih nilai X-nya, berapa sih nilai Y-nya, ya, atau berapa sih persamaan nilai X yang Y ini, sehingga kalau dimasukkan ke persamaan pertama AX plus BY, itu hasilnya sama dengan P. Ya, berapapun juga nilai X ini, berapapun juga nilai Y ini, kalau kita gantikan nilai X dan nilai Y-nya ini, akan menghasilkan sebuah nilai P di sini. Begitu juga untuk persamaan kedua, CX plus DY sama dengan Q. Berapapun nilai X ini, berapapun nilai Y-nya ini, kalau kita masukkan ke persamaan dua, hasilnya adalah Q. Oke, itu yang harus kita ketahui dulu. Jadi, kenapa sih Pak harus kita cari nilai X dan Y-nya? Untuk beberapa kasus penerapannya, terutama di bidang ekonomi, kadang-kadang ada persamaan-persamaan, misalkan persamaan perubahan harga rupiah terhadap dolar. Nah, itu ada pengaruhnya terhadap misalkan apa? Harga minyak, misalkan ya, harga apa, itu ada pengaruhnya. Nah, itu bisa dibentuk sebuah persamaan linier. Nah, nanti kita akan mencari berapa nilai yang mempengaruhi harga dolar itu nilai X-nya. Sehingga harga minyak bisa menaik misalkan. Atau berapa pengaruh nilai dolar terhadap harga kenaikan minyak misalkan. Atau harga minyak terhadap harga dolar. Nah, itu bisa dibuat persamaannya nanti. Seperti itu penerapannya kalau di bidang ekonomi. Atau pengaruhnya bisa juga seperti ini. Ketika suplai barang banyak di pasaran, harganya harusnya turun. Ya, karena banyak varian-varian barang yang bisa kita beli dimanapun juga. Akhirnya barang menjadi turun harganya. Nah, ketika barang misalkan sedikit di pasaran dan banyak kebutuhan yang membutuhkan barang itu, otomatis harganya harusnya secara ekonomi barang harga menjadi naik. Nah, pengaruh dua buah harga tadi atau terhadap kenaikan itu bisa dibuat dalam bentuk persamaan ini. Gitu, ya, itu. Oke, nanti ke depan kita akan pelajari itu kasus-kasus itu contohnya. Nah, secara umum ada 3 metode yang biasa dipakai. Ya, sebenarnya ada 4 pakai ABC ya, ada juga seperti itu. Nah, kita akan pelajari hari ini dan mungkin beberapa pertemuan ke depan itu tentang metode-metode ini ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan SPLDP, sistem persamaan linier dua variabel. Siap ya, kita akan bahas ini satu persatu. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode yang pertama. Metode yang pertama ini ya, menyelesaikan persamaannya itu dengan cara menggambarkan grafik, dengan menggambar. Ya.
Jadi ketika kita punya dua buah persamaan, katakanlah X ditambah Y sama dengan 2, terus 2X ditambah Y sama dengan 3, kita harus bisa menggambarkan dua buah persamaan ini dalam bentuk grafik. Seperti apa ya gambarnya. Nanti ketika kita sudah tahu gambarnya seperti apa, maka titik potongnya antara dua buah persamaan itulah yang kita anggap sebagai suatu himpunan penyelesaiannya. Jadi ketika menemukan titik potong itu misalkan ada garis ke sini, ada garis ke sini. Nah, titik potongnya ada di sini, berpotongan di sini. Nah, ini kan punya nilai X, Y nilainya. Ini kita anggap sebagai solusinya nanti, jawabannya. Kalau dengan cara grafik. Nah, jadi metode grafik adalah metode penyelesaian SPLDT yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut, yang kemudian ditentukan titik potongnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Pak cara menggambarnya? Oke, kita lihat di sini contoh. Ya. Saya punya dua buah persamaan. Y sama dengan 2X min 1. Ya. Persamaan kedua, ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Persamaan kedua, Y sama dengan min X plus 5. Oke. Solusi dari sistem ini adalah himpunan pasangan terurut yang merupakan solusi. Jadi kita nanti akan mencari berapa nilai X, berapa nilai Y-nya. Dengan cara metode grafik. Nah, contoh misalkan ini, setelah digambarkan, kita dapat yang garis yang warna merah ini, itu adalah persamaan untuk Y sama dengan 2X min 1. Kemudian kalau yang warna biru itu adalah persamaan Y sama dengan min X plus 5. Nah, kita ketemu titik potongnya di sini. Setelah kita tarik garisnya, kita ketemu bahwa titiknya itu adalah 2,3. Ini 3. Maka solusi jawabnya X-nya itu adalah 2, Y-nya itu adalah 3. Nah, kalau kita masukkan ke sini contoh ya, Y sama dengan ini. Y sama dengan 2X min 1. Kita tadi punya X-nya 2, Y-nya 3. Sekarang kita coba masukkan, benar nggak hasilnya? Y-nya ini adalah 3, 2, X-nya berapa tadi? 2. 2 dikali 2, 2 dikali 2, 2 dikali 2, dikurangi 1. 3 sama dengan 2 kali 2, 4 dikurangi 1. Jawabannya adalah 3 sama dengan 3. Betul ya? 3 sama dengan 3. 3-nya benar. Sebelah sini ini sama. 3 itu sama dengan 3. Berarti betul ini jawabannya. Jadi nilai X-nya 2, nilai Y-nya 3, itu adalah jawabannya. Begitu juga kalau persamaan kedua. Kita coba persamaan kedua. Y sama dengan min X plus 5. Y-nya tadi berapa? 3. X-nya berapa? X-nya min 2. Min 2 kita tambah dengan 5. 3 sama dengan min 2 tambah 5 itu 3. Hasilnya kan sama. Berarti bahwa kedua buah persamaan ini solusi X-nya itu adalah X-nya 2, Y-nya adalah 3. Atau kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian itu sama dengan 2,3. Nah, ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin dari kita semua pertanyaan, Pak, cara gambarnya gimana, Pak? Cara menggambarkannya. Oke. Slide berikut adalah cara menggambarkannya. Contoh ini. Sekarang gambarnya gini. Oke. Nah, saya inikan dulu slide. Oke. Kita punya dua buah persamaan ini. X plus Y sama dengan 1. X min Y sama dengan 3. Nah, sekarang kita mulai persamaan yang pertama dulu. X plus 1 dulu kita ambil. Caranya sebenarnya gampang. Caranya. Kita dengan mencoba-coba.
Jadi dengan mencoba-coba misalkan ini. Contoh misalkan ini, ketika kita mau menggambarkan sebuah persamaan, misalkan ini, kita mulai aja dari titik 0, X-nya. Ini kan X ya, ini kan Y. Mulailah dari titik 0,0 ini kita ambil. Berarti X, kalau X-nya 0, Y-nya berapa Pak? Nah, masukin ke persamaan ini. Jadi kalau tadi persamaannya yang pertama itu, saya tulis di sini ya, X plus Y sama dengan 1. Kalau X-nya 0, plus Y sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1. Maka di sini 1. Oke, berarti kalau di sini 0 X-nya, satunya ada di sini. Ini satunya ada di sini. Oke, nah ini ketemu titiknya. Kemudian yang kedua, cari untuk Y-nya dibalik sekarang. Kalau Y-nya 0, itu berapa? Y sama dengan 1. X ditambah 0, Y-nya 1. X-nya berapa? 1. Berarti 1, di sini 1. Nah, kalau sudah ketemu di sini 1, ya, tinggal ditarik garis ke sini. Set. Nah, ini ketemulah ini garis ini. Set. Ini titiknya ini tadi, ini titiknya ini. Nah, ini ketemu persamaan X plus Y sama dengan 1. Jadi nggak usah semua titik kita cari. Paling gampang itu cari titik yang berpotongan terhadap sumbu X, ini titiknya, berpotongan terhadap sumbu Y ini. Oke. Nah, begitu juga untuk persamaan yang kedua. Ya, untuk persamaan kedua. Coba kalau X-nya kita masukkan 0, berarti Y-nya adalah 3. 0, 3, berarti sini 3-nya. Min 3 ya harusnya ya. Sorry, 0,3, 0,3. Iya betul ya, min 3 ya. Oke, kalau Y-nya 0, ya, X sama dengan ya 3 plus Y. Jadi kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0, kalau X sama dengan 3 plus 0. Maka ini ketemu di titik X-nya berarti 0 ya. Sorry, kalau X-nya. Kalau 3, kalau Y-nya 0, maka ketemu di titik X-nya 3,0. 3,0 itu 3, 0-nya ada di sini. Nah, kalau dia X min Y, kalau Y sekarang kalau misalkan X-nya 0, ya X Y, nah, X min Y sama dengan 3. Min Y sama dengan 3 min X kan. Kita balik ya, posisinya kita tukar. Maka Y-nya sama dengan X min 3. Maka kalau X-nya 0, maka 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. Ini min harusnya ya. Min. Ini min 3. Maka ketemu di titik 0, min 3. Sedangkan yang ini ketemu di titik 3,0. Ini min 3-nya itu ada di sini. Tinggal ditarik titiknya. Nah, nanti perpotongan antara dua buah garis ini, ya, jadi pada saat kita gambarkan, kita ketemu titik potongnya di sini. Ini kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Oke, ini kira-kira berapa di sini? Oh, oke, ini min 1, Pak. Di sini 2. Nah, titik inilah yang kita sebut sebagai solusinya. X-nya berarti 2, Y-nya adalah min 1. Artinya apa nih? Artinya adalah ketika kedua persamaan ini kita gantikan dengan nilai-nilai ini, jawabannya akan sama. Ya, kayak tadi. Jadi kalau misalkan ini contoh, X ditambah Y sama dengan 1. Nah, apakah dengan nilai X dengan Y ini jawabannya 1? Coba. 2 dikurangi 1. Apakah 1? Betul, 1 sama dengan 1. Oke. Coba ambil persamaan kedua. X, ya, X min Y sama dengan 3. X-nya 2, Y-nya min 1. Min 1. Di sini min 1. Apakah jawabannya 3? 2 min 1 itu 2 ditambah 1. Ya. Min ketemu min jadi plus. 2 tambah 1, 3. 3 sama dengan 3. Betul jawabannya. Ya. Oke, ini contoh solusi dari penggunaan metode grafik. Nah, contoh lain misalkan ini kita gambarkan yang persamaan ini tadi.
Oke, saya mulai ke persamaan yang sebelumnya. Contoh ini tadi ya. Nah, Pak, bagaimana kalau persamaan ini, Pak? Sama, persamaan ini caranya gini. Jadi kalau kita misalkan punya persamaan Y sama dengan 2X min 1. Y, saya tulis di sini ya. Y itu sama dengan 2X min 1. Nah, sekarang kita mulainya. Pak, kalau X-nya 0 berapa? Y-nya. Caranya adalah ya tinggal kita masukkan aja. Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. Sama dengan 1. Maka ketemu di titik 0,1. 0,1 itu ini 0 ya 0,1. Y sama dengan 2X 0 ya ini 0 terus satunya ada di sini. Sorry. 2 tambah 1. Oke, sorry salah saya ya. X-nya 0, 0, Y-nya min 1. Sorry. Salah ini. Min 1 ini min 1. Nah, ini ketemu min 1-nya ada di sini. Sorry nggak kelihatan. Nah, ini min 1. 0, min 1 yang ini titiknya. Ini kan min 2, di sini ada 0, berarti minnya sini. Nah, ini satu titik. Kemudian cari untuk yang Y-nya. Kalau Y-nya 0 gimana, Pak? Yang ini. Y sama dengan 2X min 1. Sekarang Y-nya 0. Ini kan 2X min 1. Nah, pindah ke sisi kiri, dari kanan ke kiri, min berarti di sini. Min 2X sama dengan min 1. Oke. Maka X-nya adalah setengah. Min 1 bagi min 1 bagi min 2 sama dengan setengah. Jadi ketemu di titik setengah koma 0. Nah, setengah koma 0 itu ini. Ya, setengah koma 0 itu ada di sini. Ini katakanlah satunya ada di sini. Nah, di sini setengahnya 1 di sini titiknya. Ya, titik di sini. Udah ini tinggal ditarik garis ke sini. Jadi kalau garisnya itu nggak ketemu, kita tarik terus sampai besar seperti itu. Ya, jadi nanti akan ketemu sebuah persamaan. Ya. Nah, nanti lanjutkan hal yang kedua dengan menggunakan ini. Oke, sampai sini silakan ada pertanyaan, ya. Silakan, jangan cara grafik. Oke, saya close dulu ini. Oke, saya mau coba buka pakai ini. Nah, di internet itu ada namanya GeoGebra ya, GeoGebra. GeoGebra ini bisa dipakai oleh kita untuk menggambar sebuah persamaan. Ya. Jadi bisa kita pakai untuk menggambarkan sebuah persamaan. Ya, bisa macam-macam, ngitung integral atau apa, itu bisa kita pakai untuk menggambarkan ini. Misalkan contohnya ini, saya cari dulu ya, yang mana nih bagusnya. Geometri, oke. Nah ini ya contohnya. Oke, saya cari geometri ya. Misalkan ini, oke. Saya masukin tadi, persamaannya tadi, soal kita tadi. Y sama dengan 2X min 1. Ya. Y sama dengan 2X min 1 ya. Oke, ini garisnya nih. Tuh, langsung bentuk dia garisnya. Saya kecilin dulu ini. Bisa nggak di minimize? Nggak kelihatan ya. Kemudian saya tarik persamaan yang kedua. Y sama dengan min X plus 5. Y sama dengan min X plus 5. Nah, ketemu nih titiknya nih. Ini titiknya. Ya, ketemu di titiknya ini. Cuman ini mungkin nggak kelihatan ini kalau saya pindahin ke sini. Sayangnya nggak kelihatan ininya. Ini contoh penggambarannya seperti ini. Jadi kita bisa lihat sebuah persamaan ya dengan ada titik potongnya di sini. Tuh. Ya, oke, kita ketemu di sininya.
Ntar ya, saya coba cari yang lain ya. Saya clear all dulu. Oke. Kalau ini kita gambar garisnya. Kalau ini kan main gambar garis ya, seperti itu. Saya cari ke sini, siapa tahu ada yang bisa dipakai. Jadi kalau kita belajar matematika, dengan bisa menggunakan pakai GeoGebra namanya. Itu biasanya kalau mahasiswa matematika dia pakainya ini biasanya untuk menggambarkan. Lebih mudah menggambarkannya pada saat penjelasan gitu. Bentar ya, saya cari dulu yang bagus itu di mana. Oke, di sini ada. Jangan lupa di sini mungkin ini ya, kali ini bukunya, ini materinya ada nggak di sini pilihannya? Ini geometri, coba ya ini. Nah, ini kelihatan. Y sama dengan 2X plus 1 ya tadi. Nah, ini kelihatan. 2X min 1. Oke, ini tinggal kita gambarkan di sini. Kalau pakai grafik tuh lebih mudah tuh. Ya, jadi pada saat kita ketik tuh, ya, dia akan kelihatan di sini. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi ya. Kalau kita zoom ini misalkan ini saya zoom nih. Ini kalau saya zoom titik potongnya, perhatikan tuh. Ini kan ini titik potongnya ini kan min 1, bener ya hitungan kita tadi. Nah, ini setengah. Yang tadi kita bilang setengah. Jadi kalau kita pakai ini lebih mudah di situ, kelihatan setengah titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X, ini titik potong terhadap sumbu Y. Oke. Kemudian kita buka lagi yang kedua, ya, min X plus 5. Min X yang kedua di sini. Y sama dengan min X plus 5. Oke, ini kita kecilkan. Tuh, temukan di atasnya. Nah, ini yang warna merah. Titik potongnya mana? Ini titik potongnya. Nah, titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X. Pak, ini titik potongnya berapa? Tinggal di zoom aja sama kita. Ini kita zoom, kita bisa lihat ini. Kalau kita nggak yakin, ini bisa kita besarkan. Kita tarik ke sini. Tuh lihat, ini 2, narik ke sini. Ini 3. Ketemu di titik 2, ini 3. Kalau nggak, ini kita klik. Keluar interseksinya di 2,3. Oke. Kalau kita misalkan punya persamaan lagi yang lain, Y sama dengan 2X, misalkan plus 1, plus 3, nah 2. Nah, ini ketemu nih, titik potongnya ini berarti. Oh, ya, titik potongnya ketemu di sini. Sedangkan terhadap yang ini nggak ada perpotongan. Ya. Jadi kalau kita tambahkan lagi, Pak, saya tambahkan lagi 4 persamaan. Min 2X, min X, plus 3. Tuh, temu nih titiknya. Nah, ini perpotongannya ini. Yang warna biru. Nah, jadi kalau kita gambarin, kalau ini kita kecilkan, kita zoom kecil. Ya. Jadi persamaan ini dengan GeoGebra ini bisa dipakai oleh kita untuk mempermudah ini. Ya. Nah, untuk mempermudah ini. Oke. Paham ya? Jadi untuk solusi grafik itu paling gampang kalau misalkan nggak bisa ngitungnya dengan cara biasa, kayak kalau mau ngitung cara biasa kayak tadi, tapi kalau mau pakai software bisa kelihatan di situ. Ya, pakai software GeoGebra ya. HTTP, ini saya tulis di sini. HTTP, tulis aja GeoGebra. Geo itu geometri. Gebra itu aljabar, Gebra. GeoGebra.com. Ya, gitu. Biasanya kalau mahasiswa yang belajar matematika larinya ke situ ya, pakai software itu. Oke. Nah, sekarang kita melihat di sini. Ini kan tadi cara kita menyelesaikannya. Sekarang kita lihat, ini ada catatan di sini. Ya. Kalau gambarnya, kalau kita punya dua buah garis persamaan seperti ini, kita punya dua buah persamaan seperti ini gambarnya. Yang ini satu. Maka jika kedua garis itu berpotongan pada satu titik, nah, ini contohnya. Kalau dia berpotongan di satu titik ke ini dia perpotongan di sini dikatakan. Maka himpunan penyelesaiannya, maka jawabannya itu dia tepat memiliki satu anggota.
Jadi kalau ditanyain berapa solusi jawaban ini, karena dua buah gambar ini berpotongan di satu titik, maka jawabannya satu. Jawabannya mana ini? 2,3 ini jawabannya. Nah, jawabannya ini. Sekarang kita lihat, jika kedua buah garis itu sejajar itu ini ya, sejajar ya, sejajar ini namanya. Maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Berarti kedua buah persamaan ini itu nggak ada anggotanya. Kenapa? Karena yang dicari adalah yang berpotongan. Jadi dua buah garis ini sampai kapanpun juga nggak bakalan bisa berpotongan. Ya, jadi dua buah garis ini tidak bakalan bisa berpotongan. Sekarang kita coba pakai GeoGebra tadi ya. Nah, ini kan persamaannya kan setengah X plus 2. Ini setengah X min 1. Ini saya hapus dulu. Ya, ini saya hapus ya. Oke, ini saya ganti setengah X 1/2. Oke, ini saya hapus. Min 1 ya tadi ya. Min 1 sama plus 2 ya. Min 1 sama plus 2. Min 1 sama plus 2. Y sama dengan 1/2X plus 2. Oke, ini saya salah. Ini X-nya di sini. Ini saya ganti dulu ke bawah. Tuh, kalau kita perhatikan, ya, tuh, garis ini sampai kapanpun juga tidak bakalan ketemu. Ya, kalau kita zoom juga, tuh nggak ketemu dia. Sampai kapanpun juga, sampai ujung ditarik itu tidak ketemu. Maka kalau dua buah garis gambarnya seperti ini, maka ini tidak ada jawabannya. Maka di sini dikatakan ini. Maka himpunan penyelesaian itu tidak memiliki anggota. Maka dikatakan himpunan ini, himpunan penyelesaian dari dua buah persamaan yang model seperti ini adalah himpunan kosong. Masih ingat ya materi kita himpunan kosong kemarin? Ya. Ini grafik garis yang sejajar. Jadi kalau dia garisnya sejajar, itu dia tidak ada himpunan berpotongannya, tidak bakalan ketemu. Sama seperti jalan ada dua buah jalur, jalur kanan, jalur kiri. Nah, kedua buah jalur itu ya tidak ada titik potongnya. Kalau diterus-terusin kayak seperti itu. Kecuali dia ketemu persimpangan atau perempatan yang akan ketemu titik potongnya di situ. Tapi kalau dia sepanjang jalan itu tidak ada terus, maka dia tidak bakalan ada ujungnya perpotongan. Jadi mau sampai kapanpun juga nggak bakalan bisa kita tarik titik potongnya di sini. Nah, kemudian ada juga yang garisnya, garis yang kita gambarkan itu berhimpitan di satu garis ini. Jadi persamaan X sama dengan min 3, Y sama dengan min 3, dan Y2Y sama dengan 2X min 3, itu berhimpit. Nah, kalau dia berhimpit, jika kedua garis berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya itu punya anggota yang tak hingga banyaknya. Anggotanya mana, Pak? Ya, anggotanya sepanjang garis ini. Jadi kalau dia berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ada di garis-garis ini. Banyak anggotanya, lebih dari satu, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Coba kita gambarin ya. Y sama dengan X min 3. Oke, ini saya back lagi. Saya minimize dulu. Ya. Ini saya edit. Ini X min 3 ya. Oke. Terus kemudian tadi satunya lagi 2Y, 2X min 6. 2X, 2X, 2Y, 2X min 6. Ini 2Y. Oke, ini 2X, ini 2X min 6. Oke. Nah, ini kita lihat. Jawabannya mana ini? Garisnya ada di sini, nempel, ada di sini tuh. Ada di sini garisnya ini. Tuh, ini X min 3. Ya, ada juga di dalamnya tuh nanti ada di dalam ini ada lagi dia tuh. Ini kebetulan sama karena nggak bisa kelihatan karena berhimpitan, berdempetan dia di situ. Maka himpunan penyelesaiannya mana, Pak? Ya, sepanjang garis ini. Terserah kalian mau memilih apa. Pak, saya boleh nggak milih titik ini, Pak, misalkan ini. Misalkan saya mau ngambil titik ini. Boleh, ini titiknya ini. Berapa ini? Minus berapa, minus berapa. Pak, saya mau ngambil titik ini, boleh nggak, Pak?
0,-3 boleh. Mau ngambil titik ini boleh nggak Pak? Boleh, 3,0. Seperti itu. Pak, saya mau ngambil titik lagi yang lain. Misalkan ini saya kasih titik, bisa nggak di sini ya? Oke. Oke, ini nggak bisa dikasih titik. Nah, misalkan sepanjang garis ini. Pokoknya bilangan-bilangan yang ada di sepanjang garis ini. Itu bisa diambil. Misalkan 10. 10, berapa nih? Oke. Siapa tadi? Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi ini kalau kita melihat gambar dari grafik, ya. Jadi ketika kita melihat gambar dari sebuah grafik, ada 3 kemungkinan. Garis itu berpotongan di satu titik, maka jawabannya adalah 1. Kalau garisnya itu berhimpit, dia jawabannya itu sepanjang garis ini jawabannya. Tapi kalau garis itu sejajar, maka jawabannya adalah tidak ada anggotanya. Ya, ini sejajar, ini berhimpit, dan tadi yang berpotongan. Jadi ketika kita menggambarkan ada 3 kemungkinan itu, ya. Jadi kalau dia berpotongan, maka kita tulis di sini. Nah ini contohnya ya tadi. Ini berpotongan, berarti perpotongannya ada di 2,-1. Oke, paham? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat, Pak, kalau kita punya 2 buah, bagaimana Pak cara menebak sebuah persamaan itu? Apakah dia sejajar apa tidak? Nggak perlu digambarkan misalkan. Kalau ini kan digambarkan ya, baru kelihatan, oh ini berpotongan Pak. Pada saat ini persamaan ini tidak digambarkan, kita kan nggak tahu. Nah, caranya melihatnya adalah dengan ini, lihat. Kalau saya punya 2 buah persamaan, AX plus BY sama dengan P, CX sama dengan DY sama dengan Q, maka kita bisa melihat dengan cara seperti ini. Nih, rumusnya nih gini. Jadi kalau A dibagi dengan C, A dibagi dengan C, tidak sama dengan B dibagi dengan D. Jadi kalau ini dibagi ini dengan ini dibagi ini, hasilnya tidak sama, ya, maka grafiknya itu adalah berpotongan di satu titik. Maka jawabannya 1, himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kita sebut sebagai konsisten dan bebas. Nah, sekarang kalau dia sejajar gimana Pak? Kalau dia sejajar, A dibagi dengan C, B dibagi dengan D, terus P dibagi dengan Q, itu yang ininya sama, A dengan ininya sama, tapi tidak sama dengan P dengan Q, itu sejajar. Maka jawabannya tidak ada. Nah, sebaliknya, kalau dia semuanya sama semua, A dengan C dibagi ini, B dengan D ini dibagi, P dengan Q ini sama, maka dia garisnya berhimpit. Ya. Kita coba cek ya. Saya punya 2 buah persamaan tadi ini. X plus 1, X plus Y sama dengan 1. Ini saya tulis di sini. X plus Y sama dengan 1. Kemudian persamaan kedua, X min Y sama dengan 3. X min Y sama dengan 3. Kita lihat nih. Nilai A-nya di sini kan 1. A-nya berapa Pak? A-nya 1. B-nya sama dengan 1. C-nya sama dengan 1. Sorry, P ya. Ini P. Ini ABP ya. ABP persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, C sama dengan 1. Ya, D sama dengan min 1. Sedangkan Q-nya sama dengan 3. Nah, tinggal kita bandingkan. 1 dibagi 1, 1 per min 1, kemudian 1 per 3. Nah, ini sama enggak ini A dengan B? Ya, ini A. Ya, yang ini A bagi C, itu kan berarti kan 1 bagi 1. Apakah sama dengan 1 dibagi min 1? Beda kan? Ini hasilnya 1, 1 bagi 1, 1. 1 tidak sama-sama dengan min 1. Maka jawabannya karena dia tidak sama, maka gambarnya adalah berpotongan di satu titik. Oke, jadi kita langsung tahu, oh nih grafiknya nanti berpotongan di satu titik Pak. Nah sekarang kita lihat contoh yang kedua, yang mana tadi itu, yang ini ya, kita lihat yang ini. Nah, yang ini berpotongan, yang sejajar ini. Ya. Oke,
kita coba copy ke sini. Saya copy, saya besarkan dulu. Saya pindahin dulu ya. Ini pindahin ke sini. Persamaan pertama, ini persamaan kedua. Coba. Kita coba ini. Apakah dia berpotongan, apakah dia berhimpit. Nah, sekarang kita lihat persamaan pertama yang ini. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Ya. Nah, kita lihat di sini nilainya. Nah, model yang seperti ini kita pindahkan dulu bentuknya seperti ini. Biar kita nggak bingung. Jadi kalau misalkan Y sama dengan setengah X ya plus 2. Kalau kita pindahin ke sisi kanan X-nya ini jadi min kan, min setengah X plus Y sama dengan 2. Nah, dari sini kita tahu nilai A-nya adalah min setengah, nilai B-nya adalah 1, nilai P-nya adalah 2. Oke. Begitu juga untuk persamaan yang kedua. Kalau dipindahin min setengah X plus Y sama dengan min 1. Nah, dari sini kita tahu C-nya sama dengan min setengah. Ya, terus kemudian D-nya sama dengan 1. Q-nya berapa? Q-nya min 1. Kita lihat, tinggal kita bandingkan. Ya, A dibagi dengan B, A dibagi C, A per C. A-nya berapa tadi? Min setengah. Min setengah ya, dibagi min setengah. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian apakah sama dengan B dengan Q? B-nya kan B-nya kan 1. Ya. Kemudian D-nya juga 1 per 1. 1 per 1. Ini setengah sama setengah kan sama nih ya. Nah itu, setengah, kalau setengah, min setengah dibagi setengah, maka dikali 2 per 1. Ya, maka dicoret di sini, ini min 1 berarti artinya. Min 1, bentar. Ini cara ngitungnya nih. Saya tulis dulu di sini ya. Y sama dengan setengah X plus 2. Kan Y sama dengan setengah X plus 2. Nah, ini kita rubah posisinya ya. Ini pindah ke sini, maka min setengah X, ya. Y-nya tetap ya, plus Y, ini plus sama dengan 2. 2-nya tetap, karena kan sama dengan patokannya. Pindah ke kanan, sama dengannya nggak berubah kan di sini. Oke. Nah, dari sini kita dapat nilai A-nya adalah min setengah, nilai B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 2. Oke. Nah, yang persamaan kedua tadi berapa tadi itu? Ingat nggak? Ada yang ingat nggak berapa? Y sama dengan berapa tadi? Karena kalau dibalikin nanti hilang lagi ini. Oke. Nah, kalau misalkan kita bagi A dibagi B, itu kan tadi kan min setengah dibagi min setengah kan. Nah, ini artinya kalau dibagi itu min setengah dikali, ininya pindah 2, jadi setengah ini jadi 2 per 1. Ini habis kan? Ya. Seperti ini. Maka hasilnya min 1. Maka min 1 dibagi min 1 itu sama min 1 ini sama hasilnya, ini min 1 yang A per B ini sama dengan min 1, sedangkan C per D, ini per C ya, A per C, ini B per D itu sama dengan min 1 juga. Ya. Jadi hasilnya, jadi nanti yang ininya sama, ini yang dua ini sama. Ini sama nih. Ya, ini min 1. Nah, sedangkan P per Q itu kan 2, P-nya 2, Q-nya 1. 2 per 1. Berarti kan tidak sama dia. Maka garisnya dia adalah sejajar. Nah, begitu juga untuk persamaan yang ketiga. Tinggal kita coba. Kalau ternyata tiga-tiganya sama, maka dia garisnya berhimpit. Ya.
Seperti itu. Ada nggak contohnya di sini? Ya, kita dulu. Kalau misalkan itu. Jadi kita tinggal mencari persamaan itu, apakah dia merupakan ini enggak ada. Ini rata-rata berpotongan semua ya, berpotongan semua. Nah, ini coba nih dua. Kita coba nih. Apakah dua buah persamaan ini ya berpotongan di satu titik, apakah sejajar, apakah berhimpit? Nah, kita coba nih selesaikan. Dari persamaan pertama ini kita tahu nilai A-nya adalah 2. Nilai B-nya berapa? 3. Nilai P-nya 7. Yang persamaan kedua, nilai C-nya 4, nilai D-nya 6, nilai Q-nya 12. Oke. Ini keluar masuk aja ini kenapa ya? Oke. A per C. Nah, tadi kan rumusnya A per C ya. Terus kemudian B per D. Kemudian P per Q. Yang keluar masuk nggak saya add lagi ya. Jadi mohon maaf nih, biar nggak terganggu. Nah, A per C, B per D, P per Q. Ya, kita tinggal coba masukin kalau 2 per 4, terus di sini 3 per 6, di sini 7 per 12. Nah, kita coba 2 per 4 ini apakah sama dengan 3 per 6? Kita lihat di sini 2 per 4 tuh kalau dibagi 2 semua, jadi 1 per 2, ini dibagi 3 semua, jadi 1 per 2. Berarti ini sama dengan, akan kita bahas minggu kemarin juga kita udah singgung sedikit, itu tidak sama dengan. Itu tentang sistem persamaan linear. Nah, kita udah di awal-awal perkuliahan, di awal materi sudah disampaikan ciri-ciri dari sistem persamaan linear. Yang kita bahas adalah sistem persamaan linear yang menggunakan dua variabel, ya, dua variabel yang ini yang kita bahas. Ya, bentuknya seperti ini, ya. Ada AX plus BY sama dengan P, terus CX sama dengan plus DY sama dengan Q. Ya, jadi nanti ada dua persamaan, kemudian persamaan ini nanti kita diminta menentukan biasanya menyelesaikannya mencari nilai X dan nilai Y-nya berapa yang ada yang bisa dihasilkan dari dua buah persamaan linear ini. Ya, nah materi yang kemarin itu metode grafik ya. Ya. Nah, salah satu cara paling mudah untuk membuat grafik itu dengan menggunakan software. Ya. Nah, softwarenya atau aplikasinya adalah dengan menggunakan GeoGebra. Jadi contoh misalkan ini ya, saya langsung ke contohnya. Oke. Nah, misalkan kita punya dua buah persamaan seperti ini, ya. Y sama dengan 2X plus 1. Kemudian Y sama dengan min X plus 5. Nah, kalian diminta menggambarkannya dengan menggunakan metode grafik. Ya. Kalau kita menggunakan metode grafik, maka kita akan menghasilkan grafik seperti ini, ya. Jawabannya yang warna biru ini adalah Y sama dengan min X plus 5, sedangkan yang warna merah itu adalah 2X min 1. Nah, dari dua buah garis ini, dari dua buah persamaan ini, jadi kalau persamaan linear itu, ya, sistem persamaan dua variabel ini, atau sistem persamaan linear, gambarnya pasti garis dia, garis lurus. Ya, kalau dia kuadrat beda lagi. Jadi kalau dia garis lurus, kalau dia seperti ini, 2X ini variabelnya satu-satu, maka dia garis-garisnya grafiknya pasti garis. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan mencari jawabannya adalah berapa nilai X dan nilai Y-nya, nilai X yang ada di sini, di dua persamaan ini. Ini hasilnya nih, ya 2,3. Artinya 2,3 ini adalah titik potong antara dua buah. Nah, ini titik potongnya. Ya, jadi titik potongnya ini. Oke. Nah, cara menggambarnya gimana, Pak? Kalau cara manual gimana cara manual? Oke, kalau cara manual seperti ini caranya. Nah, ini contoh ya. Jadi kita uji coba satu-satu. Ya, jadi kita coba satu-satu, kita tes satu-satu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Ya, jadi contoh misalkan ini ya. Saya close dulu nih. Misalkan saya punya dua buah persamaan, minta digambarkan grafiknya berapa. Ya. Oke, ini saya back dulu ya.
Oke. Nah, misalkan ini persamaannya. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, yang ini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, misalkan kita ngambil persamaan pertama dulu nih. X plus Y sama dengan 1. Nah, jadi cara gampangnya gini buatnya. Ini X, ini Y. Nah, kalau X-nya kita misalkan 0, ya, berarti kalau kita misalkan 0, Y-nya berapa? Nah, dari sini kan X plus Y sama dengan 1. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 1. Karena 0 ditambah Y kan sama dengan Y ya. Maka Y sama dengan 1. Maka di sini 1. Nah, nanti kan kalau kita gambarkan garis seperti ini, ya, X-nya 0, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sumbu X-nya 0 tuh ada di sini, ya. Sedangkan Y-nya 1 ada di mana? Ada di atas ini. Nah, ini titiknya. Ya. Nah, sekarang balikin. Kalau sekarang Y-nya 0, X-nya berapa? Jadi, balik lagi ke sini. X plus Y sama dengan 1. Nah, kalau Y-nya 0, X plus 0, 1. Maka X-nya sama dengan 1. Maka di sini 1. Nah, ini kan ketemu 1. Kalau Y-nya 0, Y0 itu ini kan yang ini. Y-nya ini kan garisnya 0 kan Y. Ini Y kan sumbu Y. Ini ya 0 semua di garisnya. X-nya 1 ada di sini. 1, ini 1. Nah, udah ketemu garisnya kan tinggal ditarik ke sini. Nah, 1. Ini persamaan untuk Y sama dengan X plus Y, ya, sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga untuk persamaan yang kedua. X min Y sama dengan 3. Nah, kita gambarkan misalkan di sini. Kalau X, Y. Kalau X-nya 0 berapa? X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya min 3. 0 sama min 3, di sini min 3-nya. Ya, 1 di sini, 2 di sini, kira-kira 3 di sini. Nah, berarti sini min 3. Kalau Y-nya 0 berapa X-nya? Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Maka di sini X-nya 3 tuh di sini. 1, 2. Nah, sini 3. Maka ditarik garisnya. Gitu. Titik potongnya ada di sini. Nah, inilah jawabannya. Jawabannya. Ya, yang kita cari. Jadi kalau misalkan kita disuruh menggambarkan, cari titik potong terhadap sumbu Y berapa, cari titik potong terhadap sumbu X berapa. Tarik garisnya. Kemudian yang persamaan kedua begitu juga, cari. Baru tarik garisnya seperti itu. Ya. Jadi nanti pada saat kita menyelesaikannya, kita akan dapat ya hasilnya kira-kira gini gambar garisnya. Oke, tuh kan, ya titiknya ini. Nah, ketemu titiknya di 2, min 1 ini, ya gambar garisnya tadi. Nah, kalau kita pakai apa? Kalau kita pakai GeoGebra gimana, Pak? Ya, sama. Kalau kita pakai GeoGebra, kalian tinggal buka ya GeoGebra-nya, GeoGebra ORG-nya, ya. Terus pilih misalkan bagusnya sih yang ini, yang GeoGebra klasik boleh, mau yang ini boleh ya. Kalkulator site-nya boleh, misalkan ini ya, saya buka yang 3D kalkulator. Ada nggak di sini? Oke. Nah, ini gambarnya begini kalau di 3D kalkulator, bentuknya 3 dimensi. Ya. Jadi kalau misalkan nggak mau, bisa cari yang lain. Misalkan, Pak, mau yang biasa aja nih, kalkulator ya GeoGebra klasik. Oke. Nah, boleh seperti ini. Ya. Nah, nanti tadi persamaannya kalau kita lihat X plus Y sama dengan 1. Ya, X plus Y sama dengan 1. Di sini kita tulisin X ditambah Y sama dengan 1. Oke, tinggal enter. Tuh, garisnya kan gini tadi. Ini titik potong yang tadi kita buat tuh. Di sini. Ya, titik potong 0. Ini titiknya 1, 1. Oke, kita sudah dapat persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua, itu adalah X min Y sama dengan 3. X min Y sama dengan 3. Persamaan kedua. X min Y sama dengan 3.
Oke, dapat nih. Nah, ini kan udah dapat garisnya persamaan keduanya ini. Oke. Nah, sekarang titik potongnya berapa, Pak? Ini kan bisa aja nih kita zoom ya, kita zoom makin besar ya, kita zoom zoom. Tuh kan ketemu titiknya kan di sini. Tuh, ini 2, ini 1 di sini nih titiknya nih. Ya. Tapi kalau misalkan mau pakai aplikasi ini tinggal dicari di sini. Cari yang ini kalau nggak salah saya, yang intersection. Nah, ini. Ya, cari yang sorry, yang di sini. Nah, ada nggak di sini segmen? Nah, ini poin. Nah, ini ya di titik A ini cari yang intersection. Kita klik di sini, ya. Nah, kita punya titik di sini misalkan. Nah, dia nanti akan menunjukkan tuh 2,1 titik potongnya ini titiknya. Oke. Nah, yang ditanyain sama temennya tuh bagaimana Pak cara cara memindahkannya? Ya, cara mindahinnya kan bisa aja kalian kalian print screen ya, di print screen, tekan tombol print screen, ya. Terus kemudian kalau misalkan kalian punya software untuk motongnya, kalau nggak ada, ini udah di print screen ya. Select areanya yang mana. Kalau saya kebetulan pakai software, nah ini bisa diblok di sini. Nah, misalkan ini diambil, ya tinggal di copy, dibuka Word-nya, ya Word-nya dibuka, tinggal Ctrl V, copy paste gitu, ya tinggal cari cari paste yaitu yang di sini nih. Nah ini di paste. Udah ini udah dapat nih kan. Oh, nah ini persamaannya tulis nih persamaan pertama apa, persamaan kedua apa, gitu loh, ya. Jadi pertanyaan caranya tuh tinggal di print screen. Kalau misalkan mau di print screen gini, ya, misalkan ini ya. Nah ini kita print screen, terus kita pindahin ke Word. Boleh juga seperti ini, misalkan di Word ya. Nah di Word-nya tadi, ini kita buka Word-nya. Kita buka Word. Saya close dulu nih. Oke, nah ini saya buka Word-nya. Saya copy paste, tuh muncul gini. Kan boleh juga gini. Nanti tinggal dipotong. Kalau mau dipotong ada di crop-nya di Word-nya. Oh, kan tinggal ditarik nih. Ini kan kelihatan, Pak, mau dipotong semua. Sudah tinggal dipotong ini pakai Word sini. Oh, kan kelihatan. Titik potongnya ada di sini, di samping ini. Ini tinggal dibesarkan gini. Oke. Ya, itu caranya, ya. Nah, sekarang dari grafik yang digambarkan itu, ya, dari persamaan yang kita gambarkan itu, terkadang ada tiga bentuk, ya. Ingat, ada 3 bentuk garis, ya. Ini contohnya. Nah, ada garis yang kita gambarkan itu dia berpotongan di 2 titik. Nah, ini contohnya ya, berpotongan itu. Ada nggak gambar? Nah, ini contohnya. Ya, ada yang berpotongan seperti ini. Dia berpotongan. Berarti kalau dia berpotongan pasti 1 titiknya. Ya. Jadi kalau ada dua buah garis dia berpotongan, pasti berpotongannya pada 1 titik. Tapi ada juga garis yang tidak berpotongan. Nah, yang seperti ini, dia sejajar. Kalau yang seperti ini, dia tidak ada jawabannya. Jadi garisnya sejajar sampai kapanpun juga, kalau kita tarik dia akan seperti ini terus. Ada juga garis yang berhimpitan. Pak, kok ini seperti 1 garisnya? Ya nggak apa-apa. Garisnya ini artinya garis yang pertama dengan garis yang persamaan pertama dengan persamaan yang kedua, letak garisnya itu sama ada di sini. Jadi jangan jangan heran, loh kok Pak garisnya cuma 1? Misalkan contoh ini ya, misalkan ini saya delete dulu nih. Oke, ini saya delete. Nah, misalkan ini saya mau, bisa nggak ya di sini saya gambarkan. Nih, misalkan ini titik. Nah, misalkan saya buat garis yang ada di sini 1. Sorry, 6 sama main 6, 4. Nah, terus kemudian, sorry, ini saya misalkan saya delete dulu ini. Ya. Nah, ini. Ada yang modelnya gini dia tuh. Ini kan seperti ini. Nah, ada yang misalkan sejajar. Ya, sejajar berarti ininya sama. Ya, berarti sama sejajar tuh di sini dia. Tuh.
Nah, ini kan sejajar nih. Nah, kalau kayak gini kita nggak bakalan ketemu titik potongnya sampai kapanpun juga tuh kalau kita kecilin tuh. Nggak ketemu di titik potongnya. Karena sejajar tadi. Tapi ada juga yang persamaan yang modelnya dia berpotongan. Saya delete ya. Ada juga yang dia berpotongan. Ini misalkan, ini satu ke sini garisnya, di sini, satunya ada di sini. Nah, misalkan di sini titiknya. Titik potong yang mana ini? Ya, kalau kita mau buat ini poinnya nih, intersectionnya ini kita cari nih, tuh intersectionnya ini. Nah, kita pilih garisnya ini tuh, ketemu nih C dengan D ini garisnya tuh, ini titik potongnya ini sama ini. Nah ini 0,43, 2,14 ini titiknya di sini. Ini berpotongan. Kalau tadi dia sejajar. Ada juga garisnya yang modelnya gini, yang modelnya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Oke, ada juga garis yang modelnya seperti ini. Misalkan titiknya ada di sini sama di sini. Nah, nanti ada lagi titik lagi, ada garis lagi yang di sini sama di sini. Nah, dia dalam ditempel di sini. Garisnya ada berapa, Pak? Ada dua di sini, cuman karena dia berhimpitan, ya maka persamaannya jawabannya sepanjang garis ini, gitu, ya. Jadi bisa kita kelihatan gitu. Oke. Nah, itu contoh menyelesaikan yang latihan atau soal yang metode yang pertama, metode grafik. Ya, silakan ada pertanyaan nggak? Kita coba 2/4 ini apakah sama dengan 3/6? Belum. Kita lihat di sini 2/4 itu kalau dibagi dua semua. Nah, metode yang kedua itu adalah metode substitusi. Semua. Ya, metode substitusi. Berarti jadi yang disebut metode substitusi ini adalah metode substitusi itu 7/12 itu tidak sama dengan digantikan. Ini tidak sama dengan yang mana yang mau kita gantikan. Variabel mana yang mau kita gantikan. Jadi kalau dia tidak sama berarti apa? Contoh berarti dia masuk yang tidak konsisten. Berarti ini masuk yang nomor berapa? Masuk yang nomor 2. Ya. Dia garisnya sejajar. Kita punya persamaan ini. Jadi ini dua persamaan ini adalah persamaan yang sejajar. Ya, dua garis ini, dua persamaan ini. Kenapa? Karena perbandingan ini dia sama. Jadi ini sama, ini tidak sama. Nah, kalau tiga-tiganya sama, maka dia berhimpit. Sekarang kita coba, benar nggak sih Pak gambarnya seperti itu? Kita coba gambar pakai GeoGebra untuk meyakinkan. Persamaannya tadi adalah, bisa cek dulu ya ke sini. 2x plus 3y sama dengan 7. 2x plus 3y sama dengan 7. Nah, ini kita hapus dulu. 2x plus 3y sama dengan 7. Oke. Ini persamaan pertama. Terus kita lihat lagi persamaan kedua. 4x plus 6y sama dengan 12. 4x plus 6y sama dengan 12. 4x plus 6y sama dengan 12. Tuh. Benar nggak sih? 4x plus 6y sama dengan 12. 237. 237. 237 4x. Oke, oke. Ini berarti bukan dia sejajar ya ini ya. Berarti dia harusnya sama nih. Oh, sorry, 7 bagi. Bentar, ini rumusnya berarti apa nih? Oke. Jadinya keganggu tuh, klik add, klik jawabannya ntar dulu. Jadi bingung nih jawabannya. Oke. Jadi tadi dikatakan dia sejajar itu rumusnya mana tadi sih? Berhimpit. Ini berhimpit betul? Ya. Pertama harusnya dia sejajar ini. Coba ini ya, siapa tahu ada ke sini. Ini dikecilin dulu. Harusnya ini dia sejajar ya.
ada yang salah di mana nih? 7/12, 7 bagi 12. Nah, ini bisa kita coba nanti ya. Ya, siapa tahu nanti di sini ada yang salah hitung saya. Ya, salah bagi ini. Jadi kalau misalkan ini seperti ini, dia gambarnya harusnya dia berhimpit karena ininya kan sama. 2/4 dengan 3/6 kan sama ya. Yang bedanya kan hanya di sini. Ya. Nah, perbedaan inilah yang kita nanti pada saat kita gambarkan, dia harusnya sejajar karena ininya aja yang beda. Kan tadi rumusnya yang ini kan kita lihat. Mana tadi itu? Nah, yang ini kan sejajar dia harusnya. Ininya aja yang beda. Kalau ini dibagi ini udah benar sama dia setengah-setengah, cuman ini yang beda 7/12 kan, berarti kan kalau itu kan nggak sama dengan setengah, seperti itu ya. Nanti silakan dicoba lagi, siapa tahu saya salah ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, nggak ada 10 menit lagi. Nah, sekarang